Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Dokter ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menyoroti tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih. Lebih dari 70% kecelakaan yang terjadi masih berkaitan dengan pelanggaran odol. Terkait praktik kendaraan overdimension overload atau odol menjadi penyebab utama sering terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menyoroti tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih. Lebih dari 70% kecelakaan yang terjadi masih berkaitan dengan pelanggaran odol. Untuk angkutan logistik, tadi info misalnya menyangkut soal kecelakaan di ruas tol Cipularang, Cikampek, dan Cipali itu termasuk tadi kita dapat update tingkat kecelakaan sebenarnya relatif menurun, tapi hampir 70% dipicu oleh adanya angkutan logistik yang melebihi dimensi dan muatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menegaskan penanganan masalah kendaraan kelebihan muatan di jalan tol harus segera ditangani dan dilakukan upaya pencegahan. Jadi memang overload overdimensi ini harus kita mulai dari sekarang. Kalau tidak, yang pertama aspek kecepatannya tidak bisa. Kalau overload overdimensi kan kecepatannya rendah. Yang kedua juga kerusakan jalan, ya kan. Kita tidak bisa karena desain jalan kita itu hanya 10 sampai 12 ton per gardan. Nah, yang ketiga adalah aspek kecelakaan. Dari Jawa Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR RI menjelaskan dalam pembentukan Undang-Undang TNI DPR RI sudah memenuhi unsur-unsur dan mekanisme hukum acara yang telah ditetapkan, serta telah memperhatikan asas kedayagunaan dan hasil kegunaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam sidang, dibahas beberapa gugatan yang diberikan oleh sejumlah pemohon. Di antaranya adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Sehingga penetapan undang-undang tersebut dianggap janggal dan inkonstitusional. Utut Adianto menjelaskan, dalam pembentukan Undang-Undang TNI, DPR RI sudah memenuhi unsur-unsur dan mekanisme hukum acara yang telah ditetapkan, serta telah memperhatikan asas kedayagunaan dan hasil kegunaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau petitum dari kita, pertama bahwa gugatan formil itu tidak berkesesuaian karena semua asas sudah kita jalanin mekanismenya. Yang kedua, bahwa dari sisi kemanfaatan undang-undang ini kan sangat dibutuhkan oleh TNI untuk masa kini dan masa depan. Saya tidak mencampur adukan dengan perang Iran-Israel. Kita sesungguhnya sudah harus sangat siap, intinya itu. Terkait gugatan dan sidang uji formil undang-undang yang dilakukan, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengapresiasi atensi dan antusias publik yang luas, khususnya dari para mahasiswa dan organisasi masyarakat, sehingga dapat mendorong DPR RI untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang lebih baik untuk seterusnya. Ferdian dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta adanya nota kesepahaman yang jelas antara pemerintah Indonesia dengan syarikah yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem syarikah yang diterapkan pada ibadah haji 2025, termasuk dasar pemilihan syarikah dan kesesuaian dengan pengelompokan kloter yang ada. Keberadaan syarikah pada musim haji 1446 Hijriah tahun 2025 menjadi sorotan, terutama terkait pengelompokan dan pelayanan jemaah. DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem syarikah yang diterapkan, termasuk dasar pemilihan syarikah dan kesesuaiannya dengan pengelompokan kloter yang ada. Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri mengatakan, syarikah-syarikah yang sudah ada sekarang ini perlu dilakukan evaluasi, mulai dari pengelompokan jemaah, pelayanan yang tidak optimal, hingga sistem yang terkesan mendadak. Hasan meminta adanya nota kesepahaman yang jelas antara pemerintah Indonesia dengan syarikah yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Andai kata ketemu dengan syarikah yang berpengalaman, yang memang bagus, ya kadang-kadang clear. Tapi begitu ketemu syarikah yang memang masih baru, itu persoalannya gitu. Itulah yang hasil pengamatan kami pada saat pelaksanaan haji pada tahun 2025 ini. Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kami tidak tahu ya persoalan ini nanti ke depan. Perlu kita evaluasi lagi dan kita konkret lagi kerjasamanya itu MOU dengan pemerintah Saudi Arabia dalam rangka penyelenggaraan haji ini. Itu menjadi bahan kajian kita. Harapan kita memang setiap tahun selalu mengharapkan agar penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik. Tapi begitu pelaksanaannya ada aja hal-hal yang menjadi hambatan bagi kita. Pemerintah diminta untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap sistem syarikah, termasuk dasar pemilihan syarikah, serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja syarikah. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI mendesak adanya peningkatan anggaran dan program pengembangan ekonomi kreatif ke seluruh daerah di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mendesak adanya peningkatan anggaran dan program pengembangan ekonomi kreatif ke seluruh daerah di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengatasi persoalan minimnya lapangan pekerjaan. Ilham mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran yang hanya sekitar 279 miliar rupiah dan mengalami efisiensi sebesar 90,4 miliar rupiah, Kementerian Ekonomi Kreatif sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kalau kita di industri mengalami banyak rintangan, banyak tantangan, contoh geopolitik yang tidak pernah selesai, ya, perang antar negara yang tidak pernah selesai. Kemarin Ukraina versus Rusia, sekarang Iran versus Israel. Tentunya itu akan berpengaruh kepada rantai pasok industri itu sendiri. Nah, kita harus mempunyai solusi alternatif. Bagaimana tenaga kerja ini juga bisa
akomodir, mereka juga bisa berkreasi, mereka bisa berinovasi. Nah, satu jawaban adalah ekonomi kreatif. Lebih lanjut, Ilham berharap adanya perluasan pencapaian indikator subsektor ekonomi kreatif yang saat ini hanya baru dijalankan 7 subsektor dari 17 subsektor yang telah ditetapkan, seperti film, musik, kuliner, fashion, animasi, video, serta televisi dan radio. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendesak adanya evaluasi terhadap program efisiensi anggaran yang dialami oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota BKSAP DPR RI menilai berbagai masukan dari akademisi sangat relevan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional, utamanya dalam level Asia Tenggara. Badan Kerjasama DPR RI berkomitmen menjalin kerjasama dengan sivitas akademika dalam negeri demi penguatan diplomasi parlemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas parlemen dalam menjalankan fungsinya. Ditemui usai pertemuan dengan akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menyampaikan, komunikasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dari misi BKSAP. Menurutnya, berbagai masukan dari akademisi sangat relevan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional, utamanya dalam level Asia Tenggara. BKSAP ini selalu memiliki hubungan dan juga komunikasi dengan perguruan tinggi. Kita beberapa kali berhubungan dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia untuk bekerjasama memberikan masukan-masukan dalam kerja-kerja diplomasi BKSAP. Dan pada hari ini kita hadir di kampus swasta untuk mendapatkan masukan-masukan yang tadi disampaikan. Tentunya akan kita tindak lanjuti berbagai macam masukan-masukan. Tadi contohnya adalah bagaimana kita harus memperkuat beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa di ASEAN sehingga memperkuat identitas ASEAN. Terus selanjutnya juga kita mendorong agar paspor hijau juga semakin diakui di internasional. Dan oleh karenanya kita akan menyampaikan hal-hal tersebut di komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI untuk bisa digaungkan, dibicarakan bersama dengan pemerintah Indonesia. Melalui kunjungan ini, BKSAP DPR RI berharap kerjasama antara parlemen dan perguruan tinggi semakin erat, sekaligus menciptakan ruang kontribusi aktif dari akademisi dalam mendukung agenda diplomasi Indonesia di tingkat global. Dari Yogyakarta, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, angka deforestasi atau kerusakan hutan secara bruto mencapai 216,2 ribu hektar pada 2024 dan diprediksi mencapai 500 hingga 600 ribu hektar pada tahun 2025. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Hutan menjadi rumah bagi ribuan bahkan jutaan spesies flora dan juga fauna, bahkan menjadi tempat bergantung jutaan manusia.
Terkait angka deforestasi dari Kementerian Kehutanan, Komisi 4 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Kehutanan untuk segera dilakukan yang merupakan usul inisiatif DPR RI dan termasuk dalam Prolegnas 2025. Nah, pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kementerian Kehutanan mencatat pada tahun 2024, deforestasi bersih seluas 175,4 ribu hektar. 69,3% deforestasi yang terjadi di Indonesia ada di dalam hutan, sisanya di luar hutan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI memprediksi angka deforestasi Indonesia akan meningkat 500.000 hingga 600.000 hektar pada 2025. Hutan menjadi rumah bagi ribuan, bahkan jutaan spesies flora dan fauna. Bahkan jutaan manusia menggantungkan hidup pada keberadaan hutan. Belum lagi pengaruh hutan terhadap iklim dan air, termasuk banjir. Untuk mencegah terjadinya perluasan deforestasi hutan dan memperbaiki pengelolaan hutan, termasuk hutan adat, Komisi 4 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Kehutanan segera dilakukan. Rancangan Undang-Undang Kehutanan merupakan usul inisiatif DPR RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Rancangan Undang-Undang Kehutanan adalah bentuk komitmen DPR RI agar kawasan hutan Indonesia tetap terjaga dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kerusakan hutan yang disebabkan berbagai faktor dan tindakan harus dicegah. Bencana alam akibat deforestasi tidak bisa dibiarkan terus terjadi di berbagai daerah Indonesia. Di sisi lain, status kawasan hutan di Indonesia harus dipertegas, yaitu hutan negara, hutan lindung, dan hutan masyarakat adat. Kepastian hukum terkait kawasan hutan diyakini mampu mengatasi persoalan deforestasi di Indonesia. Melalui revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI juga akan berupaya meningkatkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat dan memastikan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Hutan sebagai kekayaan negara seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Harus kita tata dulu, atur lagi. Karena ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini kan sudah lama ini. Kegiatan itu sudah undang-undang kita perhatikan lagi. Banyak sekali sekarang peraturan undang-undang itu tentang kehutanan tumbang tindih, Bang. Kehutanan sudah punya sendiri. Kemudian Badan Pertanahan Nasional juga punya sendiri. Kemudian apakah petanya itu sama yang dibuat oleh ATR. Nah, ini yang perlu kita samakan. Sehingga kita mendengarkan dengan seksama. Agar hutan ini tidak lagi rusak. Persyaratan 30% di kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Apakah bisa kita penuhi? Apakah perlu direvisi? Persyaratan ini harus kita perhatikan lagi. Sehingga kami mengharapkan pengelolaan hutan harus sesuai dengan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dalam menghadapi kompleksitas tantangan kehutanan masa kini. Selain memperkuat ekosistem hutan, hak pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat adat juga dirasa harus diperjelas dalam revisi Undang-Undang Kehutanan, agar masyarakat adat memiliki kewenangan mengelola dan melestarikan hutan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Hutan sebagai instrumen penyangga kehidupan membutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena undang-undang kehutanan yang ada ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dari kenyataan yang ada, sehingga perlu direvisi, perlu dirubah, perlu diperbaiki. Nah, banyak hal-hal yang sudah yang kira-kira tidak lagi sesuai dengan keadaan. Oleh sebab itu kita DPR mengajukan usul mengadakan revisi undang-undang, sehingga dengan undang-undang yang baru ini persoalan kehutanan itu tercover semua di dalam. Menjaga kawasan hutan kita pertama bisa lebih terjaga, terus yang kemudian skema investasi ataupun industri itu tidak terlalu berakibat fatal terhadap tutupan hutan kita. Proses penyusunan dan pembahasan RUU Kehutanan akan dilakukan secara terbuka
dan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kalangan, baik pakar, akademisi, pegiat kehutanan, dan masyarakat. Kelestarian hutan butuh regulasi yang adaptif. Bagi sebagian orang, berolahraga tidak hanya berbicara tentang fisik, namun juga menikmati sensasi memicu adrenalin. Dan bagi para pecinta olahraga ekstrim, skydiving di Dubai dapat menjadi salah satu rekomendasi yang wajib Anda nikmati. Lantas seperti apa olahraga ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme, Skydive Dubai menawarkan sensasi adrenalin menakjubkan dengan latar belakang pemandangan kota yang tak tertandingi. Pemandangan menakjubkan Burj Khalifa hingga deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline memberikan kesan futuristik dan juga kemegahan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Skydiving Dubai, petualangan ekstrim dengan pemandangan ikonik Burj Khalifa dan Palm Jumeirah pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bagi para penggemar olahraga ekstrim dan pencari adrenalin, Dubai menawarkan pengalaman skydiving yang luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota modern yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitektur futuristik dan landscape alam yang memukau, Dubai menjadi salah satu destinasi utama bagi para petualang yang ingin merasakan sensasi terjun bebas dari ketinggian. Sambil menikmati pemandangan ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, serta Palm Jumeirah yang megah. Skydiving di Dubai bukan hanya soal sensasi ekstrim, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang tak tertandingi. Skydive Dubai, operator skydiving terbesar dan terkenal di dunia, menjadi tempat di mana para peserta dapat merasakan terjun bebas dari ketinggian 4.000 meter dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu lokasi paling populer adalah terjun di atas Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi simbol kemewahan dan keunikan Dubai. Selama beberapa menit dalam terjun bebas, para peserta dapat melihat seluruh keindahan Pulau Palm, kawasan pantai yang indah, serta garis pantai yang membentang luas. Selain itu, bagi mereka yang memilih untuk terjun di atas kota Dubai, pemandangan menakjubkan dari Burj Khalifa yang menjulang tinggi dan deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline kota akan menyambut mereka.
Dari ketinggian 4 km, keindahan kota Dubai yang futuristik dan megah terlihat jelas, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi banyak orang, skydiving mungkin terdengar menakutkan, namun Dubai menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan. Skydive Dubai memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Semua instruktur skydiving di sini adalah ahli berlisensi dan berpengalaman dengan standar internasional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri ini, Skydive Dubai juga menggunakan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keselamatan para peserta. Proses terjun bebas menggunakan sistem terkomputerisasi yang memastikan bahwa parasut akan terbuka secara otomatis dalam keadaan darurat. Meskipun skydiving sering diasosiasikan dengan para ahli terjun bebas, Skydive Dubai juga menawarkan pengalaman ini bagi pemula yang baru pertama kali mencoba. Para peserta akan terjun bersama seorang instruktur berlisensi yang mengendalikan seluruh proses terjun. Selama 60 detik terjun bebas yang mendebarkan, para pemula hanya perlu menikmati pengalaman dan pemandangan yang luar biasa tanpa harus khawatir tentang prosedur teknis. Bagi sebagian besar peserta, skydiving di Dubai bukan hanya soal mengejar sensasi. Ini adalah pengalaman yang menciptakan kenangan seumur hidup. Banyak dari mereka yang datang untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, pencapaian pribadi, atau bahkan perayaan liburan yang unik. Setelah terjun, para peserta sering berbagi cerita mereka dengan teman-teman dan keluarga dan membagikan foto atau video yang menampilkan pemandangan luar biasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Bagi pemirsa yang berani menghadapi tantangan, langit Dubai menanti untuk memberikan sensasi dan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Siap untuk melompat dan menjadikan Dubai sebagai bagian dari kisah petualangan Anda? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dadah! Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Selasa 1 Juli 2025. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Lalu pada pukul 1 siang nanti ini akan ada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen dan ini demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Daktarini dan juga rekan Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.